kelompok satu siapa saja? Ini terima kasih Mbak Puji. Bapak ini punya kelompok saya tapi belum mulai ngerjain Pak, soalnya takut denahnya nggak memenuhi Pak, jadi pengen diperiksa dulu gitu Pak. Nah ini lebarnya itu juga tipikal ya Mbak. Lebarnya berapa itu Mbak? Itu tinggi itu, frame top portal. Terus denahnya itu panjangnya berapa itu? Sudah di Panjangnya 97,4 meter Pak. Ini kelompok siapa? Kelompok saya kelompok 3 Pak. Kelompok 3. Kelompok 3. Jumlah lantainya berapa ini? Tadi keburu diganti. 6 Pak jumlah lantainya. 6. Yang atas tadi Mbak. Bentar Pak. Coba. Nah itu. Up. Atasnya lagi. Atasnya portal yang segi. Nah gitu ya, udah. Dasar 2, 3, 4, 5. Bentar, jangan dipindah-pindah. Dasar 1, 2, 3, 4, 5. Ya, berarti dengan atap 7 kali pengecoran. Ya oke, silakan yang ini. Karena bentangnya ada yang 10 meter ya. Bentangnya 10. Portal satunya lagi. Coba berapa? Ke bawahin. Mungkin Mbak. 10 Pak. Ada yang 7. 57. Ada yang 7. Ada yang 7 di ujungnya. Ya oke, nggak apa-apa. Oke, silakan ini dilanjut aja yang ini. Luasnya total berapa ini? Tadi luasnya itu 4.947 Pak. Ya oke. 4.900. Ya. Jadi zonanya ini banyak katanya. Iya Bapak, kelompok saya belum mulai ngerjain, baru ini gambarnya, jadi kalau udah memenuhi mau mulai ngerjain Pak. Ya oke, nggak apa-apa. Atau sudah punya gambaran ngerjainnya gimana gitu? Barangkali sudah punya. Belum terlalu jelas sih Pak. Barangkali sudah punya gambaran cara ngerjakannya bagaimana gitu. Untuk bisa memenuhi apa yang diminta di dalam tugas besar itu. Yaitu 2 tingkat pegisting gitu aja. Kemudian nanti dibagi dalam beberapa zona pengecoran ya. Nah ini nanti akan menarik kalau di dalam memotongnya atau bukan memotong, untuk pemberhentian pengecorannya ya, untuk menentukan batasan zoningnya gitu aja. Jangan sampai keliru gitu aja. Jadi harus melewati tumbuhan, dalam hal ini adalah kolom dan baloknya gitu aja. Jadi jangan diputus di contoh gini lah. Ya harus diputus
Ini kelihatan garisnya nggak? Kelihatan, Pak. Bisa ya? Kelihatan, Pak. Nah, jangan diputus di tengah itu kan ya. Jadi harus lebih ke apa ya? Ke sebelah kirinya ya. Maksimum 1/4 ya. Nggak bisa sih kalau pakai tangan itu. Jadi lah, kurang lebih ada di sini gitu ya. 1/4 bentangnya ya. Kurang lebih di sana lah. Ya kira-kira kebayang? Iya, Pak, kebayang, Pak. Dimulai dari arah sini misalkan gitu kan ya. Ya. Bisa kebayang? Bisa, Pak. Ya. Misalkan itu zona 1, seterusnya zona 2 gitu kan ya. Dan seterusnya lagi. Oke, silakan dilanjut lagi Pak Mujan, barangkali ada yang ingin disampaikan. Oke, terima kasih Pak Ujan. Sudah ditunjukkan sekaligus solusi ya. Solusi bagaimana kita menentukan garis batas unit tadi itu berdasarkan apa Mbak Pujiarti, Amanah dan teman-teman. Halo Mbak Pujiarti dan teman-temannya Ya, Pak. berdasarkan baru saja berdasarkan apa tadi? Gimana Pak pertanyaannya? Maaf, tidak terlalu Barusan jelas Pak. dijelaskan oleh Pak Ujang untuk pembatasan berhentinya pengecoran ya begitu. Dengar Mbak? Seperempat di Halo? seperempat bentang Pak. Ya, jadi kalau itu bentangnya berapa tadi? Yang berapa ini? Yang tadi itu, nah itu kan 10 meter kan? Iya Pak. Nah, berarti kalau memang tim atau kelompok Mbak Pujiarti Amanah sudah menentukan unitnya itu tadi 4.947 meter persegi ya. Iya Pak. Nah itu tinggal Mbak Pujiarti dan teman-teman itu dibagi menjadi berapa unit dengan pertimbangan pada saat pengecoran nanti itu jangan lebih dari 1/4 panjang bentang. Itu sudah satu solusi tadi oleh Pak Jati sampaikan, jadi ada batasan itu untuk pengecoran. Ya, jadi kalau mau ngambil satu unitnya dari 4.947 meter persegi itu kemarin per unitnya berapa meter? Batas Minimal berapa? 400 meter Pak. 400 itu kan minimal. Nah sekarang kalau 4.900 itu silahkan mau dibagi berapa yang nanti kalau dihitung itu hasilnya sebagaimana Ada tidaknya? Hah? Gelas saya. Halo Pak Ujang. Yang kopi bisa bikin itu. Oke. China Saya lanjutkan ya. Gelasnya. Kalau Mbak Pujiarti, Amanah dan teman-teman nanti mau membuat unit, tadi sudah dijelaskan. Jadi dengan pertimbangan itu tadi yang pertama dari sisi luas kemarin minimum 400 meter persegi itu minimum. Tetapi apakah itu akan menghasilkan jam efek kerja 7 jam bisa Mbak Pujiarti dan teman-teman serta grup lainnya bisa dihitung, yaitu tadi itu yang kita memperoleh volume. Nah, volumenya itu kalau dibagi 7 ya, yang akhirnya itu 7 jam kerja, jadi sudah dicatat Mbak Pujiarti dan teman-teman tadi.
untuk Iya, Pak. memperoleh jam efektif 7 jam kerja per hari sudah. Iya, Pak. Lagi dicatat, Pak. Itu berapa meter persegi kira-kira? Ya. Ini untuk teman-teman lainnya loh, bukan untuk Mbak Puji dan grupnya, tapi grup lainnya. Berapa meter persegi kalau sudah kita hitung? Luas berapa meter persegi sehingga nanti dihasilkan jam efektif kerja itu 7 jam per hari dengan pertimbangan 1 jam istirahat. Jadi tidak ada yang menganggur atau nganggur. Yang pertama, yang kedua, yang tadi itu dari tumpuan yaitu seperempat. Berapa luasnya tadi atau siapa yang sudah menghitung kalau saya perlu atau kita perlu jam efektif kerja 7 jam per hari, luasnya berapa dengan tebal 0,22 tadi itu rata-rata ya, ada balok ada lantai, terus kita dapatkan kubiknya 110 kurang lebih, itu luasnya berapa kira-kira Mas RM Rizal dan Asli dan lainnya berapa? Ini sekaligus kita diskusi untuk bisa menghasap, berharap ya mempermudah melancarkan dalam proses pengerjaan tugas besar ini. Ada yang sudah menghitung berapa meter persegi kira-kira? Itu dihitung dari yang belakang, jadi 7 jam, jadi 7 kali 60 itu 420, 420 dibagi 20, 220, 220 dikali 7, berapa itu? Nah itu dari belakang, saya sudah nyoret-nyoret ya. Gitu ya Mbak Pujiati dan teman-temannya dan kelas ya. Gimana Mas Muhammad Rizali? Kayaknya mau menyampaikan sesuatu, silakan. Atau yang Tidak, lainnya. Pak. Oke, terima kasih sekali ya. Jadi kalau dari belakang tadi kita ambil 7 jam, ya kan? Terus dikalikan 20, 7 kali 20 berapa? 140. 40, Ya, Pak. ya kan? Maaf, 7 kali 60, bukan 7 kali 20. 7 kali 60, 420. 420. Nah, terus itu kan dikali, sekarang dibagi 20. Itu ada berapa? 220. 220, ya kan? 220 dikali 7 berapa? 1670. Nah, itu tuh dibalik lagi nanti. Itu dikalikan 0,22, dibalik 7, dicek lagi apakah 7. Coba, itu intinya di situ. Kalau catatan sudah lengkap, tentunya akan, nah dari situ kita dapatkan berapa luasnya, ya kan? Terus kita tentukan unit yang akan kita lakukan. Ya, cukup jelas? Ada pertanyaan atau kita perlu diskusi lagi? Belum ada, Pak. Apa? Oh, Pak. Belum, Pak. Belum ya. Itu intinya itu dari Pak Ucam tadi begitu. Pak Ucam sudah belum ya. Nah, kalau ini kira-kira menurut grup Mbak Pujiarti Amanah, ini dengan siapa saja saya diminta catatannya. Dengan luas tadi bisa berapa unit kira-kira? Berapa unit kira-kira? Silakan pelan-pelan. 4 bisa, Pak.
4. Nah, sekarang kalau 4 itu kan ada lebarnya berapa itu? Lebarnya 51 meter. Enggak, ini lebar ini 51 ya. 50 ya. 51. Nah, 51. Nah, sekarang tinggal kalau untuk berapa luasnya kan? Luas dikali 51 dapat panjangnya. Nanti jangan sampai itu tadi syarat di seperempat panjang bentang tadi. Kenapa begitu? Itu mekanikanya sama sebetulnya menunjukkan di situ ya, di mana momennya bukan nol ya, tapi nol sebenarnya. Begitu kan, ini bukan merata. Akhirnya ya ditulah boleh atau boleh dilakukan pemberhentian pengecoran. Oke, ini sudah disetujui oleh Pak Ujang. Terus sudah sejauh mana yang dilakukan? Belum Pak, masih kemarin baru dapat gambar tapi masih ragu jadi belum mulai dikerjain. Oke. Nah, itu bisa langsung saja dikerjakan. Ya Pak. Kalau sudah dibagi, yang di awal ya memang kira-kira berapa? 4 unit. 4 unit. Iya Pak. Ini dengan luas tadi. Nah, sekarang pertimbangannya batas pengecorannya sampai di mana kira-kira itu. Nah, itu yang jangan sampai sudah di batas perempat lagi tidak bisa dipenuhi. Batas minimum terhadap toleransi tadi. Nah, tadi Pak Ujang juga menyampaikan gitu. Nah, mengenai itu tadi tahap pengerjaan ini, jadi pengerjaan tugas ini kan dari grup Mbak Mujahid ini sudah punya data dalam bentuk gambar lengkap dengan ya detail, potongan, tampak. Apa yang bisa Mbak Indah kerjakan dari sejak awal apa? Yang pertama apa yang bisa saudara atau dilakukan? Ini untuk kelas juga ya, apa? Itu Pak, hitung produktivitasnya dulu. Produktivitas. Iya. Seperti apa yang dimaksudkan? Ini mewakili ya. Seperti apa kalau produktivitasnya? Seperti apa masuknya? Silakan diskusi dulu bersama teman-temannya apa yang dimaksudkan. Bapak kan Ya, hitung produktivitas pengecoran kan mau membagi zona dulu. Nah, itu tuh berdasarkan
pertimbangannya tuh kan ke produktivitas pengecorannya. Produktivitas pengecoran itu yang jam kerja efektif dikali volume beton dibagi waktu untuk mengeluarkan betonnya itu kan Pak? Itu produktivitas. Oke, dari situ terus kita akan memperoleh apa? Nilai produktivitasnya berapa? Akan mendapatkan nilai produktivitasnya berapa meter kubik per harinya untuk pengecoran. Terus apalagi? Terus yang dihitung itu Pak kan buat pembagian zoning tuh kayak sistemnya tuh dicoba-coba dulu. Kalau sampai segini dihitung volumenya mencukupi produktivitasnya atau enggak. Kalau mencukupi berarti zonanya betul segitu gitu Pak. Kalau melebihi dikurangi lagi. Kayak gitu, bukan Pak? Kita tadi sampaikan tentang apa yang sudah dipahami grupnya Mbak Pujiati. Nanti ya, jadi produktivitas yang tadi dari itu muncul ke apa tadi barusan disampaikan. Gimana Pak? Kurang jelas suaranya. Ya, produktivitas kan sudah. Iya. Terus zoning, ya kan? Ya. Nah, kalau sudah zoning baru kita terapkan, kita plotkan di gambar apa? Di gambar denah lantai yang kita hitung. Oh iya. Kan? Iya Pak. Iya Pak. Pertimbangan tadi untuk batas pengecoran. Itu sudah menentukan unitnya. Kalau sudah itu apa? Ini sudah dapat unit ya. Sudah catat. Jadi Mbak Puji ini ada catatan dan saya ini. Apalagi kira-kira kalau sudah itu. Terima kasih. Sudah terus. Nanti saya bisa berkembang terus. Nah, nanti bisa dibagi-bagi kalau sudah itu kan ada panjang bentang ya. Ya Pak. Terus ada tinggi kolom atau tinggi balok atau elevasi balok. Setiap lantai ada kan? Iya ada Pak. Kemarin tentunya sudah cari-cari di internet apa yang kemarin Pak Ujang pesan. Ingat itu selain denah atau gambar lengkap ini apa kemarin? Kita scaffoldingnya Pak. Hah? Mas? Suaranya nggak begitu jelas. Data scaffoldingnya bukan Pak. Bagus sekali. Nah itu data scaffolding itu yang menyesuaikan dengan apa? Tinggi itu artinya kalau memang tingginya harus pakai 2 atau pakai 1 lebih itu kan ada kan? Nah itu bagus Mbak. Jadi itu data itu. Jadi dari tinggi dan tadi apa? Bentangnya. Nah kalau sudah itu kita dalam satu unit itu perlu berapa apa scaffolding gitu kan? Iya Pak. Nah itu dicatat. Nah, enggak ya? Nah, itu. Jadi bentangnya berapa? Harus pakai berapa scaffolding itu kan? Menyesuaikan, maka produk atau produsen scaffolding tidak membuat hanya satu saja, satu dimensi, tapi beberapa ya tentunya sudah
menyesuaikan, kebanyakan yang digunakan. Itu. Nah, kalau scaffolding sudah, nah, datanya sudah, makanya nanti dibagi-bagi. Kalau satu grup itu berapa mahasiswa? 6, Pak. Nah, itu bisa dibagi-bagi. Kerjasama, itu juga saling mensupport gitu. Nah, itu. Nah, kalau itu sudah, ya kan, scaffolding sudah. Terkait dengan kemarin yang disampaikan Pak Ujang, ini di catatan saya ada tentang apa kemarin, yang untuk kolom itu berapa panel butuhnya? 6 set kolom, Pak. Kalau kolom, ya Mbak Drina, kolom itu perlu 4 panel, yang untuk kolom biasa, yang bentuk L lagi. Itu kan, pernah kan itu kan? Iya, Pak. Nah, berapa panel? Itu kan termasuk yang harus dihitung. Jadi untuk kolom berapa panel, lebar berapa, panjang